Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan hari ini kalian dan kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan untuk selalu belajar bersama insyaallah. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan pengantar atau prolog materi kita di semester 1 kelas 8 ini, yaitu materi sejarah kebudayaan Islam. Di semester 1, 2 di kelas 7 sudah kita pelajari sejarah Rasulullah dan juga Khulafaur Rasyidin dan dinasti Bani Umayyah. Pada kelas 2 ini, di semester pertama ini kita akan mempelajari atau sama-sama belajar tentang kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini adalah dinasti yang cukup lama berkuasa, lebih kurang 508 tahun, 5 abad lamanya. Nah, pada kesempatan ini Bapak sudah buatkan peta konsep pembelajaran kita mulai dari bab 1 dan 2. Pada semester 1 kelas 8 ini ada 2 bab dari SKI yang kita pelajari. Bab pertama yaitu tentang peradaban dinasti Abbasiyah. Nah, di antaranya kita akan membahas ada 4 poin di situ. Yang pertama, sejarah runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Lalu yang kedua, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dan berikutnya, kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Dan terakhir adalah khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah yang mencakup 3 orang. Siapa mereka? Yang pertama adalah Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian yang kedua adalah Harun al-Rasyid, dan khalifah yang ketiga adalah Abdullah al-Ma'mun, anak dari Harun al-Rasyid. Jadi tiga-tiga ini disebut sebagai khalifah besar karena mereka telah mampu membangun peradaban Islam menjadi cemerlang dan dikenal oleh dunia barat. Nah, kita akan masuk pada pertemuan pertama ini di materi yang pertama, yaitu sejarah runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini dinasti yang berkuasa cukup lama juga, yaitu 90 tahun sebelum dinasti Abbasiyah berdiri. Nah, pada masa mereka juga tidak sedikit kemajuan yang dialami oleh Islam, khususnya pada khalifah 2 orang saat itu ya. Yang paling terkenal adalah satu khalifah. Siapa mereka? Ada yang masih ingat? Nah, beliau adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau ini dikatakan oleh sebagian ahli sejarah sebagai khalifah atau khulafaur rasyidin yang kelima, karena gaya kepemimpinan, pola kepemimpinan beliau hampir menyamai pola kepemimpinan khulafaur rasyidin. Di situ keadilan terwujud, kesejahteraan terwujud, bahkan dikatakan dalam sejarah hampir tidak ada orangnya, bahkan tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Susah orang bersedekah karena orang semua sejahtera. Seperti itulah profil singkat dari Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik, apa saja sebab dari runtuhnya dinasti Umayyah ini? Nah, di dalam referensi atau buku sejarah dikatakan pertama karena figur khalifah yang lemah, mulai lemah, dan juga cara pengangkatan khalifahnya mulai tidak sesuai prosedural dalam konteks monarki, sejarah kerajaan. Nah, sehingga terjadi perebutan kekuasaan. Nah, itu seperti itulah di antara sebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah, figur yang lemah. Kemudian berikutnya adalah ada ketidakpuasan dari kaum Mawali. Anak-anak mungkin masih ingat, kaum Mawali itu adalah orang-orang Islam dari bukan bangsa Arab. Nah, artinya wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan ketika perluasan wilayah atau ekspansi wilayah Islam, dan banyak orang masuk Islam bukan dari Arab, dari daerah yang ditaklukkan. Nah, pada masa kekhalifahan para dinasti Umayyah ini, orang-orang seperti itu tidak diberikan ruang yang sama, baik dalam pemerintahan atau di masyarakat. Selalu didiskriminasi, dimarginalkan atau dibeda-bedakan dengan orang Arab, sehingga ini menimbulkan dendam yang membara di hati mereka selama kurang lebih 90 tahun itu. Bayangkan ketika kita dipojokkan, dimarginalkan selama 1 tahun saja, tentu kita merasa gimana seperti itu, dendam yang muncul. Nah, itu diantaranya. Yang berikutnya adalah ada konflik antara Arab Yamani dan Arab
Hamriah, Arab Utara dan Selatan, yang sudah lama terjadi. Dan anak-anak sekalian, pada masa dinasti Bani Umayyah ini mereka mencapai puncak perseteruan, dan yang luar biasa menyebabkan dendam dari dua suku ini adalah memuncaknya perseteruan, perkelahian, pertempuran adalah karena dinasti Bani Umayyah ini para khalifahnya berpihak pada Arab Yamani, bukan pada Arab Quraisy. Ini menimbulkan luar biasa pergolakan politik maupun di dalam maupun di luar pemerintahan seperti itu. Yang berikutnya adalah ketidakpuasan para ulama. Kenapa para ulama tidak puas dan juga masyarakat tidak puas dari pemerintahan dinasti Bani Umayyah? Nah, itu disebabkan karena cara kepemimpinan sudah mulai keluar dari garis-garis yang ditetapkan Islam, terutama Khalifah Marwan bin Muhammad yang terakhir ya, itu suka minuman keras. Banyak kemaksiatan banyak dilakukan sehingga para ulama menarik dukungan dari ini karena bisa merusak citra Islam dan kekhalifahan Islam. Juga masyarakat banyak yang tidak puas. Dan yang paling penting yang terakhir adalah kenapa bisa runtuh? Karena ada gerakan politik yang dibangun oleh keturunan dari Bani Abbasiyah, ya, anak dari keturunan paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Karena Abbas ini bersaudara dengan Abdullah, ya, bapaknya Rasulullah SAW. Keturunan dari Abbas ini membangun gerakan. Nah, gerakan yang dibangun ini adalah ketika mereka tidak puas, bayangkan 90 tahun keturunan atau keluarga Rasulullah tidak diberikan kesempatan dalam pemerintahan. Nah, inilah gerakan dibangun ya puluhan tahun. Yang pertama dibangun oleh, nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya ya, di sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, tapi poin di sini adalah bahwa gerakan yang dibangun oleh keturunan Abbas ini mulai terlihat dan mendapatkan dukungan dari masyarakat ya. Karena mereka mensosialisasikan masyarakat, kalau di sebagian referensi agak ekstrim ya, agak keras penyebutannya. Jadi buat propaganda atau ada 12 propagandis yang dibentuk. Nah, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kami dari keturunan keluarga Bani Hashim ini yang berhak menjadi khalifah. Dan itu mendapatkan respon atau tanggapan anak-anak dari masyarakat yang cukup luar biasa, didukung gerakan ini. Nah, ditambah lagi dengan orang-orang Mawali tadi mendukung juga, orang Arab non-Islam mendukung gerakan ini. Dan yang kepentingan lain adalah ada kelompok Syiah di situ. Nah, kelompok Syiah ini adalah orang yang pengikut setia Ali bin Abi Thalib, dan itu sudah memang lama terjadi konflik politik Muawiyah dengan Khulafaur Rasyidin terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, kita ingat sejarah anak-anak bahwa di masa kekhalifahan Bani Umayyah ini juga terbunuhnya siapa? Ya, cucu dari Rasulullah, yaitu Husain bin Ali yang dipenggal kepalanya oleh salah seorang gubernur dari pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Ini yang memicu permusuhan dan dendam yang terus meningkat dari kaum Syiah. Nah, Syiah ini berpandangan bahwa orang yang paling berhak menjadi khalifah sampai kiamat itu adalah keturunan dari Rasulullah. Sehingga gerakan mereka ini masif ya, cukup rapi gerakannya. Bahkan sampai hari ini juga mereka menjadi musuh nyata bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Syiah. Nah, ini mendukung juga gerakan tadi sampai kemudian pada puncaknya terjadi perang di Jabal Hud 750 Masehi. Nah, pertempuran antara kelompok dari dinasti Abbasiyah dengan khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah, dan gerakan tadi itu menang. Nah, disitulah akhir dari khalifah dinasti Bani Umayyah. Nah, mungkin ini sekedar pengantar kita untuk materi kita tentang proses runtuhnya dinasti Bani Umayyah dan sebab-sebabnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan. Silahkan anak-anak pelajari lagi, dibaca bukunya, dan boleh cari di internet juga. Ya, boleh tanya jawab, silakan lanjut ke WA Japri Bapak atau di grup. Nah, demikian anak-anak sekalian, kita cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita diberikan umur panjang untuk bertemu di minggu depan.